Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, Anak Muda Indonesia Pasti Bisa. Nah teman-teman, hari ini kita membahas tentang quarter life crisis atau yang disebut krisis seperempat abad gitu ya. Mungkin ini relate buat teman-teman yang usia 20 tahun sampai 30 tahun. Ada yang di masa-masa banyak pergumulan, banyak pertimbangan, banyak keputusan hidup yang anda harus ambil teman-teman. Nah kita akan membahas apa aja quarter life crisis yang kita harus hadapi. Oke, selain satu ini. Guys, jadi hari ini kita membahas tentang quarter life crisis atau krisis seperempat abad gitu ya. Dimana kita yang di usia 20 tahun sampai 30 tahun ini, atau kita bisa sebut dengan usia sebelum 30 tahun, itu banyak sekali mengalami masalah dan tantangan dan krisis kehidupan. Nah, dan ketika kita bisa lalui itu teman-teman, itu akan menjadikan hidup kita jauh lebih luar biasa dan jauh lebih sukses. Pertanyaannya adalah apa saja yang kita harus hadapi? Krisis apa saja yang kita harus lalui dan kita harus ngapain gitu kan? Kita harus melakukan apa? Mengambil keputusan seperti apa supaya kita bisa melalui krisis yang begitu dahsyat teman-teman. Nah kita akan bahas ada 5 krisis kehidupan ketika Anda memasuki usia 20 tahun sampai 30 tahun. Yang pertama yaitu Anda harus memutuskan masa depan Anda atau mungkin karir Anda. Nah ini sangat penting sekali, apalagi teman-teman di sini yang cowok. Anda berpikir, wah saya ke depan harus bekerja sebagai apa, saya harus punya karir seperti apa, saya harus punya penghasilan berapa, saya harus seperti ini, seperti itu. Anda sangat dipaksa, tanda kutip ya teman-teman ya, dipaksa untuk memutuskan Anda ini hidup seperti apa ke depannya. Anda ingin punya masa depan yang seperti apa. Nah, ini momen-momen yang sangat krusial, di mana mungkin Anda udah lalui di saat Anda mungkin berkuliah teman-teman. Ketika Anda berkuliah atau yang di sini masih SMA ya, SMA dan kuliah, itu Anda sudah berpikir, saya ke depan harus ngapain? Saya ke depan harus bekerja sebagai apa? Saya bekerja atau berbisnis contohnya gitu. Nah ini proses hidup yang kita harus lalui dan kita harus memilih masa depan seperti apa yang kita harus tempuh. Atau jangan-jangan kita cuma mengalir saja. Ya udahlah, kalau semuanya ikut bekerja, saya ikut bekerja. Yang lainnya jadi pengangguran, saya juga jadi pengangguran. Nah ini penting sekali teman-teman. Jadi kita harus memutuskan hidup kita ketika kita di usia 20 sampai 30 tahunan, kita mau jadi seperti apa, masa depan seperti apa yang kita harus ambil. Oke, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, yaitu ada masalah atau krisis di finansial, masalah keuangan. Ya, di usia 20 sampai 30 tahun kita ini banyak sekali belajar tentang bagaimana mengelola keuangan. Contohnya mungkin Anda selama ini keuangan murah-marit, Anda nggak pernah intens berpikir bagaimana uang ini bisa bekerja, atau mungkin bisa Anda simpan, atau Anda ini bisa gunakan untuk menghasilkan uang lagi. Anda masih banyak hal yang kita masih di luar pikiran kita, masih kacau gitu ya. Entah itu saya harus investasi di mana, entah itu saya harus nyimpan uang saya di mana. Ini masalah keuangan inilah yang jadi permasalahan utama. Mungkin Anda punya penghasilan yang cukup baik ya, mungkin Anda juga punya penghasilan yang cukup bagus dan bisa mengcover kehidupan Anda. Tetapi bukan masalah penghasilannya berapa teman-teman, tapi berapa banyak uang yang Anda bisa simpan dan kelola. Itu jauh lebih penting. Nah, dengan krisis di usia kita 20 sampai 30 tahun teman-teman, disinilah kita juga diproses, juga dididik untuk menjadi bagaimana kita menghadapi atau menghandle yang namanya uang. Oke. Nah, kalau kita bisa lalui ini dengan baik, maka kita akan berhasil di masa depan. Oke. Yang ketiga teman-teman, krisis di mana kita bisa melihat orang lain. Kita lihat teman-teman kita lihat mungkin sahabat-sahabat kita atau orang terdekat kita, mereka sudah mulai bisa berhasil dan sukses dalam kehidupannya. Nah ini juga krisis, kita krisis melihat diri sendiri. Ya kan? Kalau saya sebutnya ini krisis apa ya? Krisis citra diri. Saya ini kok nggak bisa seperti mereka ya? Saya kok nggak bisa sesukses mereka? Dan kita selalu membandingkan. Kalau teman saya bisa beli Mercy, kenapa saya nggak bisa beli Mercy? Kenapa saya hanya naiknya Avanza contohnya gitu? Kalau teman saya bisa beli mobil sport, kenapa kok saya masih seperti ini aja? Kenapa kok hidup saya gini-gini aja? Nah, akhirnya inilah krisis yang kita harus hadapi.
bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita nggak boleh bandingin diri kita dengan orang lain. Kita hanya berpikir kalau diri kita tuh banyak kurangnya, orang lain lebih hebat. Nah, ini sebuah krisis yang kita harus hadapi. Kalau teman-teman bisa, kalau ini dengan baik, Anda punya citra diri yang mantap, Anda punya sebuah percaya diri yang bagus, percaya diri yang mantap, maka Anda bisa lalui ini dengan sangat baik dan sukses di masa depan. Yang keempat, teman-teman, ini krisis di masalah percintaan. Itu krisis ketika Anda mungkin sudah mengalami atau mungkin sudah menjalani kehidupan yang serius, berpacaran, tapi ujung-ujungnya putus. Nah, ini krisis kehidupan yang kita juga harus lalui. Mungkin ada yang hari ini umur 20-30 tahun Anda sudah berpacaran dengan mungkin pasangan Anda udah lama menjalani berpacaran dengan mereka, Anda sudah mengenal dekat dengan keluarganya, Anda sudah mengenal dekat dengan orangnya, ya kan? Tapi ternyata ujung-ujungnya nggak jadi, ujung-ujungnya putus. Nah, ini ternyata masa-masa krisis yang kita alami juga, teman-teman, dimana kita harus lalui itu, dan kita kalau berhasil melaluinya, maka ini kan jadi sesuatu yang menurut saya ini akan jadi pelajaran yang kehidupan yang sangat luar biasa dan yang sangat berarti buat masa depan kita yang jauh lebih baik. Entah itu ada pacaran 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya masing-masing kita punya jalan hidup masing-masing, punya jalan hidup sendiri-sendiri. Yang kita harus kerjakan adalah kita harus lalui proses kita, dan kita nggak perlu lihat ke belakang lagi, dan kita harus move on dengan kehidupan kita. Krisis kehidupan yang kelima, teman-teman, yang terakhir, ini yang sangat-sangat penting, yaitu krisis ketika kita menentukan keputusan-keputusan kita di usia 20-30 tahun. Ya, apapun itu, entah itu apa yang kita, seperti saya sebutkan di awal ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita harus kelola uang kita, apa yang kita harus mungkin kita mau sekolah di bidang apa, kita mau kedepannya menjadi manusia yang seperti apa, menjadi orang yang berkarakter seperti apa. Nah, itu semua kita harus menentukan dari fase usia 20-30 tahun. Pembentukan karakter kita, pembentukan masa depan kita, ini sangat menentukan, teman-teman. Krisis ini di saat-saat kita ngambil keputusan apapun itu, karena karakter kita ini terbentuk dari apa? Terbentuk dari setiap kebiasaan kita. Nah, kebiasaan kita ini dibentuk dari apa? Dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil. Jadi karakter kita nih, manusia ya teman-teman ya, kita punya karakter dinilai dari apa? Dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Entah itu ngambil keputusan kita mau datang, mau belajar sesuatu, contohnya kita mau belajar mengenai bagaimana mengelola uang dengan baik, ya kan? Atau mungkin mau berbisnis, Anda ingin jadi pengusaha, Anda belajar sesuatu yang baru, Anda bisa memutuskan, saya mau malas-malasan di rumah, atau saya mau belajar bisnis, saya mau belajar untuk mulai, contohnya bikin marketplace. Nah, ini satu hal yang sangat bertentangan, dan kita harus mengambil keputusan, kita mau ambil yang mana. Dan keputusan-keputusan kecil kita itulah yang membentuk karakter kita. Nah, karakter kita seperti apa, kita menentukan masa depan kita, menentukan kita mau jadi orang yang seperti apa. Oke, jadi teman-teman, kita di sini yang usia 20-30 tahun, saya cuma ingin berpesan buat teman-teman semua, setiap keputusan yang kita ambil itu sangat berdampak buat masa depan kita. Jangan sia-siakan apapun yang di depan Anda. Setiap ada kesempatan, ambil langkah yang terbaik, ambil keputusan yang terbaik, karena jangan-jangan itu nggak bisa terulang 2 kali lagi, ya, nggak bisa terulang di masa depan. Yang kita bisa lakukan adalah sekarang kita jadi seperti apa, itu terpengaruh atau itu tergantung dari masa lalu kita 5 tahun yang lalu, dan masa depan kita 5 tahun ke depan tergantung dari apa yang kita putuskan hari ini. Jadi krisis kita seperti apapun, Anda mengalami krisis kehidupan, entah itu finansial, entah itu keluarga, entah itu Anda harus mengambil keputusan untuk putus dengan pacar Anda, entah itu finansial Anda kurang baik, entah itu Anda nggak punya satu pekerjaan atau satu karir yang cukup bagus, itu semua diambil dari keputusan kita setiap hari. So, saya berdoa buat teman-teman, semoga Anda bisa mengambil keputusan yang benar, ambil keputusan-keputusan yang tepat setiap hari. Itulah yang akan membentuk Anda, membentuk diri Anda menjadi orang yang berkarakter seperti apa. Oke? Itu aja sharing dari saya, teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.